Halo, ada jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku ESPS kelas 5 Matematika lanjutan dari video kemarin, yaitu membahas tentang latihan ulangan bab 3 yang ada di halaman 76. Silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 76. Saya langsung mulai dari nomor 1. Di sini adalah A. Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Perhatikan letak beberapa tempat berikut ini. Pertanyaan nomor 1, sekolah berada pada koordinat. Jawabnya adalah yang C, E, 3. E3, ini sekolah. Kemudian nomor 2, tempat yang berada pada koordinat H5 adalah H5, yaitu taman. Jawabnya yang D, taman. Nomor 3, toko buku berada di arah titik-titik dari bengkel. Kita cari dulu bengkel. Ini dia toko bukunya yang mana? Toko buku yang ini berarti di sebelah timur. Kanannya itu berarti timur ya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4, tempat berikut yang tidak berada di sebelah tenggara bengkel adalah bengkel. Kita cari ini yang ada di sebelah tenggaranya itu 1, 2, 3. Berarti yang tidak ada di tenggaranya adalah jawabnya C, rumah sakit. Nomor 5, perhatikan bidang koordinat berikut. Koordinat titik C dan D berturut-turut adalah C-nya ini adalah negatif 2, negatif 2. Kalau D-nya 2, negatif 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Sekarang nomor 6. Jarak dari kota P ke kota Q adalah 675 km. Jarak dari kota P ke kota Q pada peta yang berskala 1:5 juta adalah... Oke, caranya seperti ini adik-adik. Jarak sebenarnya adalah 675 km, kita jadikan ke cm. Kilometer kalau dijadikan ke cm dikali 100.000, berarti 675 dikali 100.000 hasilnya adalah 67.500.000 cm. Jika skalanya 1:5 juta, maka cara mencari jarak peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya tadi dalam satuan cm adalah 67.500.000. Kita letakkan di sana, dikali skalanya adalah 1/5 juta. 67.500.000 dibagi 5 juta dikali 1. Hasilnya adalah 67,5 dibagi 5. Hasilnya 13,5 cm, jawabnya yang C. Nomor 7, jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 6 cm, skala peta adalah... Nomor 7, jarak sebenarnya 120 km, kita jadikan ke cm dengan cara dikali 100.000. 120 dikali 100.000 hasilnya adalah 12 juta cm. Jika jarak petanya 6 cm, maka skalanya adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya tadi adalah 6 cm, kita letakkan di sana. Jarak sebenarnya adalah 12 juta cm, kita taruh di sini. Kemudian 6 cm dan 12 juta cm ini kita bagi atau sederhanakan, sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1 dan 12 juta dibagi 6 sama dengan 2 juta. Jadi jawabannya skalanya adalah 1:2 juta, yaitu yang D. Nomor 8, diketahui skala sebuah peta adalah 1:200.000. Jarak antara kota A dengan kota B pada peta tersebut adalah 4,8 cm. Jarak kedua kota tersebut yang sebenarnya adalah... Oke, nomor 8, skalanya 1:200.000. Jarak petanya 4,8 cm. Jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Jarak petanya tadi 4,8 cm dibagi skalanya adalah 1/200.000. 4,8 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 48/10, bagi sesuai dengan rumusnya menjadi kali 1/200.000 dibalik menjadi 200.000 per 1. 200.000 dibagi 10 dikali 48 hasilnya adalah 960.000 cm. Ini satuannya masih cm. Kalau mau dijadikan ke kilometer harus dibagi 100.000. 960.000 dibagi 100.000 hasilnya adalah 9,6 km. Jawabnya yang B.
Nomor 9. Pak Rahmat mengendarai mobil menuju kota Medan yang berjarak 200 km dari kota tempat tinggalnya. Sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jarak antara kota tempat tinggal Pak Rahmat dengan kota Medan pada peta tersebut adalah... Oke, jarak sebenarnya adalah 200 km. Kita ubah 200 km menjadi cm. Dikali dengan 100.000, 200 km menjadi 20 juta cm. Jika skalanya 1:1 juta, maka jarak pada peta dengan rumus jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya tadi adalah 20 juta dikali skalanya 1:1 juta atau 1/1 juta. 20 juta dibagi 1 juta dikali 1 atasnya ini hasilnya adalah 20 cm. Jadi jawabnya yang D. Nomor 10, jarak antara dua buah kota adalah 384 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 4,8 cm. Skala peta tersebut adalah, kita cari skala dulu ya adik-adik ya. Jarak sebenarnya adalah 384 km. Kita jadikan km ini menjadi cm dengan cara dikali 100.000. Berarti jadinya 38.400.000 cm. Jarak petanya 4,8 cm, kita cari skalanya dengan rumus jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya tadi adalah 4,8 cm, kita letakkan di sini. Kemudian jarak sebenarnya adalah 38.400.000, kita letakkan di sini. Karena di sini sebelahnya ada koma, maka itu kita kalikan dengan 10. 4,8 dikali 10 sama dengan 48. 38.400.000 dikali 10 sama dengan 384 juta. Setelah menjadi seperti ini, kita bagi sama-sama dengan 48. 48 dibagi 48 hasilnya 1. 384 juta dibagi 48 hasilnya adalah 8 juta. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 8 juta. Jawabannya benar adalah yang C. Sekarang kita merujuk ke B. Istilah dengan tanggap jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nomor 1, rumah Mita berada di koordinat berapa? Jawabnya adalah A3. Nomor 2, tempat yang berada di koordinat D,2 adalah? Jawabnya adalah pasar, adik-adik, ini dia. Kemudian nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Koordinat titik A dan B pada gambar tersebut berturut-turut adalah: A-nya adalah 5,0, B-nya adalah negatif 2,3. Penulisannya seperti ini adik-adik. Oke, sekarang nomor 4. Sebuah lahan memiliki ukuran 10 meter dikali 8 meter. Jika lahan tersebut akan digambar dengan skala 1:200, ukuran lahan tersebut pada gambar adalah, ya ditanya ukurannya ya adik-adik, bukan luasnya, bukan kelilingnya, ukurannya. Ukuran sebenarnya. Oke, panjang ukuran pada peta maksudnya tadi ya. Panjang sebenarnya 10 meter, kita jadikan meter menjadi cm dengan dikali 100, 10 dikali 100 sama dengan 1000 cm. Lebarnya sebesar 8 meter, berarti kalau jadikan cm menjadi 800 cm. Jika skalanya 1:200, maka panjang pada gambar adalah panjang sebenarnya dikali skala. Panjang sebenarnya tadi adalah 1000 cm dikali dengan skalanya 1/200. 1000 dibagi 200 sama dengan 5 cm. Berarti panjang pada gambar adalah 5 cm. Sedangkan lebar pada gambar, cara mencarinya dengan rumus lebar sebenarnya dikali skala lebar sebenarnya tadi di sini ada 800 cm dikali dengan skalanya 1/200. 800 dibagi 200 sama dengan 4 cm. Jadi lebar pada gambar adalah 4 cm. Jika sudah ketemu panjang pada gambar dan lebar pada gambar, kita sudah tahu ukurannya. Berarti ukuran pada gambarnya adalah 5 cm sebagai panjang dikali 4 cm sebagai lebarnya. 5 cm dikali 4 cm. Itu saja. Nomor 5. Pada denah tanah Pak Rahmat digambar dengan bentuk persegi panjang. Berukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Jika skala 1:300, luas tanah Pak Rahmat sebenarnya adalah? Oke, sebelum kita mencari luasnya, kita harus tahu panjang sebenarnya berapa dan lebar sebenarnya berapa. Jika skalanya 1:300, maka untuk mencari panjang dan panjang denahnya adalah 12 cm, maka panjang sebenarnya kita cari dulu. Caranya adalah 12 dibagi skala. 12 dibagi 1/300 sama dengan 12-nya tetap
bagi menjadi kali 1/300 menjadi 300 dibalik menjadi 300 per 1. 12 kali 300 sama dengan 3600. Ini masih satuannya cm. Jika mau dijadikan satuannya menjadi m, maka dibagi 100. 3600 dibagi 100 hasilnya adalah 36 meter. Itu adalah panjang sebenarnya 36 meter. Kemudian kita cari dulu lebar pada denahnya 8 cm. Lebar sebenarnya berapa? Berarti lebar pada denah dibagi dengan skala. 8 dibagi dengan 1/300 sebagai skalanya. 8-nya tetap bagi menjadi kali 1/300 dibalik menjadi 300 per 1. 8 dikali 300 sama dengan 2400. Ini masih satuannya cm, kalau dijadikan ke meter tinggal dibagi 100. 2400 dibagi 100 sama dengan 24 meter. Jadi panjang sebenarnya 36 meter, lebar sebenarnya 24 meter. Barulah kita bisa mencari luas sebenarnya, tinggal panjang dikali lebar sebenarnya. Berarti 36 dikali dengan 24. Ini dia, 36 dikali 24 sama dengan 864 meter persegi. Kemudian kita langsung saja ke C, adik-adik. Buatlah gambar beberapa tempat berikut pada bidang koordinat yang disediakan. A. Pasar, B. Sekolah, C. Puskesmas, D. Toko kue, E. Bank, F. Taman. Sorry adik-adik ya. Seperti ini aja gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Seperti saya gambarkan di sini ada bank, pasar sesuai dengan yang diminta dari pertanyaannya. Silahkan di stop dulu videonya dan disalin. Jika sudah, kita langsung ke nomor 2. Tentukan nama bangun yang terbentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan koordinat A 2,0, B 7,0 dan C 7,5. Saya sudah buatkan itu gambarnya seperti ini adik-adik. Jadi bangun yang terbentuk adalah bangun ini, yaitu bangun segitiga siku-siku. Nomor 3, sebuah kapal laut memiliki panjang 35 meter dan lebarnya 25 meter. Jika akan dibuat sebuah model kapal laut tersebut dengan lebar 50 cm, berapa cm panjang kapal laut pada model? Kita cari dulu ya, adik-adik. Panjang sebenarnya kan 35 meter. Berarti jadikan dulu ke cm. 35 meter jika dijadikan ke cm menjadi 3500 cm. Lebar sebenarnya adalah 25 meter. Berarti 2500 cm. Jika lebar pada gambar 50 cm, berarti kita memakai skala berapa? Kita cari dulu skalanya. Skala sama dengan lebar pada gambar dibagi lebar sebenarnya. Lebar pada gambar tadi ini adalah 50 cm, taruh di sini. Lebar sebenarnya yang ini yaitu 2500 cm, taruh di sini. 50 cm dan 2500 cm ini bisa diseranakan dengan sama-sama dibagi 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 2500 cm dibagi 50 sama dengan 50. Jadi skala yang dipakai adalah 1/50. Jika kita sudah tahu skalanya 1/50, barulah kita bisa mencari panjang sebenarnya. Panjang pada peta, maksud saya kita mencari panjang pada peta. Panjang pada peta caranya adalah panjang sebenarnya dikali dengan skala. Panjang sebenarnya tadi ini 3500 cm dikali dengan skalanya adalah 1/50 atau 1/50. 3500 dibagi 50 sama dengan 70 cm. Jadi panjang pada peta adalah 70 cm. Silakan di stop dulu videonya dan disalin adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya adik-adik ya. Saya baca dulu. Berikut ini adalah gambar denah tanah yang akan dijual oleh Pak Bayu. Panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Pada denah ukuran tanah digambar dengan skala 1/250. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000 per meter persegi, berapakah total harga jual tanah Pak Bayu tersebut? Kita cari dulu ya adik-adik panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, kemudian kita kalikan, baru dikali dengan harga per meter perseginya berapa. Diketahui skalanya adalah 1/250. Panjang pada gambar 10 cm, berarti panjang sebenarnya adalah panjang pada gambar dibagi skala. Panjang pada gambar ini 10 cm, dibagi dengan skalanya 1/250. Sama dengan 10 cm-nya tetap, bagi menjadi kali, 1/250 dirubah menjadi 250 per 1. 10 dikali 250 sama dengan 2500 per 100.
2500 dibagi 100 ini masih cm ya adik-adik ya. Kita mau jadikan ke meter. 2500 cm dibagi 100 sama dengan 25 meter. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Lebar pada gambar dibagi dengan skala. Lebar pada gambar tadi di sini adalah 5 cm. Berarti 5 cm dibagi 1 per 250. 5 cm-nya tetap bagi menjadi kali 1 per 250 dirubah menjadi 250 per 1. 5 dikali 250 sama dengan 1250 cm. Ini masih satuannya cm. Jika dirubah menjadi meter, 1250 cm ini harus dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 12,5 meter. Kalau sudah dapat lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya, kita langsung kalikan adik-adik. Panjang sebenarnya tadi adalah 25 meter. Dikali dengan lebar sebenarnya adalah 12,5 meter. 25 meter dikali 12,5 meter hasilnya adalah 312,5 meter persegi. Nah ini nanti dikalikan dengan harga meter perseginya. Jika harga 1 meter persegi sama dengan 1.200.000, maka harga tanahnya adalah 312,5 meter persegi dikali Rp 1.200.000. Hasilnya adalah 375 juta. Nomor 5 adik-adik, pada sebuah peta berskala 1 banding 2 juta, jarak kota Semarang dan Jakarta digambar sepanjang 23,5 cm. Tentukan yang A dulu, jarak sebenarnya kota Jakarta dan Semarang. Skalanya 1 banding 2 juta, jarak petanya adalah 23,5 cm. Cara mencari jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi dengan skala. Jarak petanya 23,5 dibagi dengan 1 per 2 juta. 23,5 jika dijadikan pecahan biasa menjadi 235 per 10 dikali, baginya menjadi kali 1 per 2 jutanya dibalik menjadi 2 juta per 1. 2 juta dibagi 10 dikali 235 hasilnya adalah 47 juta cm. Ingat ini masih cm satuannya adik-adik. Untuk menjadikan kilometer kita harus bagi dengan 100.000. 47 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 470 km. Kemudian yang B, jarak kedua kota tersebut pada peta yang memiliki skala 1 banding 1.250.000 adalah, jika skalanya 1 banding 1.250.000, kemudian jarak petanya, cara mencari jarak peta adalah jarak sebenarnya dikali dengan skala. Jarak sebenarnya tadi adalah 470 km. Ini kita jadikan menjadi cm ya. Kilometer ke cm dikali 100.000 menjadi 47 juta. 47 juta dikali dengan 1 per 1.250.000. 47 juta dibagi 1.250.000 hasilnya adalah 37,6 cm. Jadi itulah hasil terakhirnya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Terima kasih banyak yang sudah support channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan buku ESPS kelas 5 matematika. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, salah sebut, angka misalnya begitu dan lain-lain. Mohon maaf sekali. Terima kasih dan sampai jumpa.